Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sejarah kemunculan dari tarikat itu sendiri atau thariqah. Pertama, kapan tarikat itu muncul? Sebagai sebuah lembaga sulit sebenarnya diketahui secara pasti. Tetapi ada pendapat seperti yang disebutkan oleh Harun Nasution. Harun Nasution mengatakan setelah Al-Ghazali menghalalkan tasawuf yang sebelumnya dicitrakan negatif atau bahkan dianggap sesat, mengikuti alur pemikiran atau tesis yang dikemukakan oleh Harun Nasution ini, kita akan coba melacak bagaimana fase perkembangan tasawuf itu dari yang semula bersifat personal menjadi institusional. Kalau kita baca dalam beberapa sejarah perkembangan tasawuf ini dimulai dari pertama apa yang disebut sebagai fase asketisme. Fase asketisme ini kalau dalam istilah tasawuf disebut sebagai zuhud, yang tumbuh pada abad 1 dan abad 2 Hijriah dan melahirkan tokoh-tokoh seperti Robi'ah Al-Adawiyah dan Hasan Al-Basri yang lebih mengutamakan kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat, tidak hubud dunia, lebih mementingkan kehidupan yang bercorak keagamaan daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Itu disebut sebagai fase asketisme. Kemudian dalam perkembangan berikutnya di abad ketiga ini muncul para sufi yang mulai menaruh perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku atau akhlak. Tasawuf ini berkembang menjadi semacam ilmu moral keagamaan atau ilmu akhlak keagamaan. Nah, lalu kemudian pada abad-abad berikutnya, abad keempat, sebenarnya tidak abad keempat, akhir abad ketiga dan masuk ke abad keempat, ini muncul tasawuf yang disebut dengan istilah tasawuf yang eksklusif atau tasawuf yang mencerminkan ajaran dalam tanda kutip seringkali melakukan syatahat atau ucapan-ucapan ganjil. Kita menyebut ada nama-nama seperti Al-Hallaj yang terkenal dengan syatahatnya anal haqq, saya ini adalah kebenaran. Kebenaran ini dimaksud bukan sebagai kebenaran lawan dari kesalahan, lawan dari salah, tetapi yang dimaksud anal haq itu saya adalah Tuhan. Itu kata Al-Hallaj. Kemudian ada An-Nifari yang terkenal dengan kitabnya kitab Al-Mawaqif gitu. Al-Mawaqif. Kemudian ada Yazid Al-Bustami. Nah, tiga tokoh ini menjadi tokoh di dalam periode abad ketiga dan masuk ke abad keempat. Lalu kemudian dalam perkembangannya abad kelima inilah muncul Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pada umumnya itu tidak setuju dengan cara-cara pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Hallaj, Yazid Al-Bustami dan juga An-Nifari itu. Dia banyak melakukan kritik tasawuf yang bercorak eksklusif tadi itu dengan menawarkan tasawuf yang berorientasi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Seperti anal haq atau ajaran-ajaran al-hulul, ajaran al-ittihad, menurut Imam Al-Ghazali itu tidak ditemukan dan tidak diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga Al-Ghazali mengembangkan tasawuf yang bercorak atau berorientasi kepada Al-Quran dan hadis. Tasawuf Al-Ghazali ini nanti di kemudian hari dikenal dengan tasawuf akhlaki dan kita telah mempelajari itu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi kemudian pada abad ke-6, di satu sisi pengaruh dan perkembangan pemikiran tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ini sangat pesat sekali. Banyak orang setuju dan banyak orang mengikutinya, tetapi di sisi yang lain juga ada sebagian kelompok yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran tasawuf yang terinspirasi dari era Al-Hallaj, Yazid Al-Bustami yang di kemudian hari atau kita mengenal dengan
tasawuf falsafi. Artinya ajaran tasawufnya itu bercampur dengan ajaran-ajaran filsafat. Dia tidak murni sebagai ajaran tasawuf dan juga tidak murni sebagai ajaran filsafat. Lalu kemudian di mana posisi tarekat itu sendiri? Sebenarnya kalau kita baca dengan seksama, tarekat ini merupakan efek dari perkembangan dan perluasan ajaran tasawuf yang kemudian direspon positif oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi animo masyarakat ini luar biasa, banyak orang yang ingin belajar tentang tasawuf, sehingga tokoh-tokoh atau seorang guru atau mursyid itu masing-masing memiliki metode mengajar yang berbeda satu sama lain, yang khas, sehingga perbedaan-perbedaan itu yang kemudian nanti melahirkan organisasi-organisasi atau institusionalisasi tasawuf. Nah itu. Proses institusionalisasi tasawuf inilah yang melahirkan tarekat, dan kita tahu masing-masing tarekat itu memiliki pola amaliyah dan ajaran yang berbeda satu sama lain, misalnya perbedaan zikir. Lalu kemudian awal kemunculan tasawuf ini bisa dilacak sebenarnya dalam buku-buku disebutkan ada daerah Khurasan dan Mesopotamia. Khurasan itu di daerah Iran, sedangkan Mesopotamia itu di Irak ya. Tarekat ini pada umumnya sampai sekarang itu banyak diikuti oleh kaum laki-laki. Meski sebenarnya pernah ada tarekat untuk perempuan tetapi tidak banyak berkembang. Tarekat yang berkembang di dua daerah antara Khurasan, Iran dan Mesopotamia di Irak. Di Iran itu dikenal dengan tarekat namanya tarekat Yasafiyah pada waktu itu. Nama pendirinya tentu saja Ahmad Al-Yasafi. Kemudian ada tarekat Khawajagawiyah. Pendirinya adalah Khalid Al-Husdawani. Ada termasuk di dalamnya ada tarekat Naksabandiyah. Ada tarekat Khalwatiyah. Naksabandiyah ini nanti kita akan bahas dan sangat terkenal sekali sampai kemudian juga masuk ke Indonesia. Sementara di Irak ini juga lebih banyak muncul tarekat-tarekat baru pada masa itu ya. Yang pertama tarekat yang dikenal dengan tarekat Suhrawardiyah, Abu Hafiz As-Suhrawardi. Nah, perlu saya tekankan di Iran pada umumnya tarekat itu banyak mengambil inspirasi dari tasawuf Yazid Al-Bustami. Sedangkan di Irak itu inspirasi tasawufnya bersumber dari Abu Qasim Al-Junaid. Di samping tadi Suhrawardiyah ada Kubrawiyah, kemudian ada Maulawiyah. Maulawiyah ini dari Jalaluddin Rumi ya. Kemudian Safawiyah, Bayramiyah, termasuk Qadiriyah. Qadiriyah ini sangat terkenal juga di Indonesia dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada tarekat Sadiliyah dan tarekat Rifaiyah. Nah, sekali lagi ini secara ringkas singkat bagaimana tasawuf kemudian berubah menjadi institusionalisasi menjadi tarekat yang sampai hari ini terus ada dan berkembang di berbagai belahan dunia. Terima kasih, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.